Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abraham Jandu Nugraha dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pertemuan 3 dari analisis laporan keuangan bersama rekan saya, Anbar Salma Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anbar Salma Safira dari kelompok 1 dengan NIM 18101120123 kelas 07 SAK P009. Pembahasan pada pertemuan ketiga. Apa saja yang harus kita ketahui di pertemuan 3 ini? Yang pertama, ada pengertian analisis laporan keuangan. Lalu yang kedua, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang ketiga, bentuk-bentuk analisis laporan keuangan. Dan yang terakhir, teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Selanjutnya, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang ketiga, dapat juga digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan yang terakhir, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Selanjutnya akan membahas bentuk-bentuk analisis laporan keuangan. Ada dua macam bentuk-bentuk analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu analisis vertikal dan yang kedua yaitu analisis horizontal. Analisis vertikal atau disebut statis merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Yang kedua, analisis horizontal atau dinamis merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Kemudian akan menjelaskan teknik analisis laporan keuangan. Jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan ada 9. Yang pertama yaitu analisis perbandingan antara laporan keuangan. Merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Yang kedua yaitu analisis tren. Merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan atau tidak. Yang ketiga yaitu analisis persentase per komponen. Merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam. Yang keempat yaitu analisis sumber dan penggunaan dana. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Yang kelima yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Yang keenam yaitu analisis rasio. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Ketujuh yaitu analisis kredit. Merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Yang kedelapan yaitu analisis laba kotor. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Yang kesembilan yaitu analisis titik pulang pokok atau analisis titik impas atau biasa disebut break-even point. Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.